Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, ngapain kita hidup, kalau nanti kita mati tidak dibangkitkan? Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 15, ayat 29 sampai ayat 34, yang berbunyi sebagai berikut. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, supaya kamu merasa malu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 15, ayat 29 sampai ayat 34. Di kota Korintus, ada banyak pemikiran filosofis yang bercampur dengan iman Kristen yang baru bertumbuh. Salah satu isu besar yang Paulus hadapi adalah keraguan sebagian jemaat tentang kebangkitan tubuh. Mereka percaya Yesus mati untuk dosa mereka, tapi mereka tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan secara fisik. Bagi mereka, cukup percaya Yesus secara spiritual. Tapi dalam ayat bacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus menyatakan, kalau tidak ada kebangkitan tubuh, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Itu sebabnya, Rasul Paulus menyusun argumen yang sangat logis dan tajam. Jika tidak ada kebangkitan, buat apa kita mengorbankan hidup kita demi Injil? Buat apa hidup benar, berjuang, menyangkal diri, kalau ujungnya sama dengan orang fasik, yang mati lalu lenyap? Zaman sekarang sangat mirip kondisinya dengan zaman, di mana Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Banyak orang Kristen percaya Yesus, tapi tidak hidup dalam kesadaran penuh akan kekekalan. Mereka hidup seolah-olah dunia ini adalah segalanya. Mereka fokus pada mencari uang, mencari kenyamanan, mencari popularitas, dan pemenuhan bagi diri sendiri. Mereka beragama, tapi tidak berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Beribadah, tapi tidak bersiap untuk hidup kekal. Paulus mengajukan pertanyaan retoris, yang seharusnya mengganggu hati nurani kita. Jika orang mati tidak dibangkitkan sama sekali, apakah gunanya orang dibaptis bagi orang mati? Dan kami, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya, hanya untuk mengabarkan Injil? Intinya, Paulus mau bilang begini. Kalau tidak ada kebangkitan, ngapain susah-susah mengabarkan Injil? Lebih baik kita hidup seenaknya, cari nikmat sebanyak mungkin, karena toh hidup cuma sekali. Bahkan dalam ayat 32, Paulus bilang begini. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tapi justru karena Yesus bangkit, maka hidup kita punya arah, punya tujuan, punya arti. Paulus tidak hanya menyampaikan logika teologis, tapi juga menyentil moralitas jemaat. Dalam ayat 33, dia berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menyangkal kebangkitan secara teori, tapi menolaknya dalam cara hidup sehari-hari. Hidup seenaknya, bergaul sembarangan, kompromi dosa, dan lupa bahwa Yesus akan datang kembali. Pertanyaan yang seharusnya mengusik hati kita. Kalau kamu percaya Yesus bangkit, kenapa hidupmu tidak berubah? Kalau kamu percaya akan adanya surga, kenapa gaya hidupmu seperti di neraka? Paulus melanjutkan penegasannya dalam ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada juga di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Teguran ini keras,
tapi penuh kasih. Karena Paulus tahu, iman tanpa kesadaran akan kekekalan, hanya akan menghasilkan kekristenan yang suam-suam kuku, dan itu memalukan bagi Injil, dan juga bagi kekristenan. Kabar baiknya, Yesus benar-benar bangkit. Dan itu artinya, hidup kita tidak sia-sia. Penderitaan kita tidak percuma. Kesetiaan kita akan diganjar. Dan tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi mulia. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Dia berkata, hidupmu bukanlah kebetulan. Aku sudah bangkit. Maka bangkitlah juga dari kebiasaan lama, dari pergaulan lama, dari pemikiran sia-sia. Hiduplah dengan tujuan kekal. Mari ucapkan deklarasi iman ini bersama-sama. Aku percaya Yesus bangkit. Maka hidupku tidak sia-sia. Aku menolak hidup demi dagingku. Aku memilih hidup dalam kekekalan. Aku sadar dan bertobat. Aku bangkit dan berjaga. Dalam nama Yesus, aku hidup untuk kemuliaan-Nya. Amin. Ulangi deklarasi ini setiap kali kamu mulai kehilangan arah. Jadikan itu mantra rohanimu, sampai rohmu bangkit dan jiwamu segar kembali. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Aku telah berjalan jauh, tanpa arah dan tanpa tujuan. Lupa Engkau telah bangkit untukku. Hidupku kembali disadarkan. Bangkitkan aku Tuhan Yesus, dari hidup yang sia-sia. Ingatkan aku akan kekekalan. Kau bangkit maka aku pun hidup. Dunia tawarkan kenikmatan, tapi jiwaku tetap kosong. Kau satu-satunya pengharapan yang buat hidupku penuh arti. Bangkitkan aku Tuhan Yesus, dari hidup yang sia-sia. Ingatkan aku akan kekekalan. Kau bangkit maka aku pun hidup. Aku tak mau lagi bertuhankan perutku. Aku harus bangkit. Aku harus berjaga, karena Yesus hidup di dalamku. Bangkitkan aku Tuhan Yesus, dari hidup yang sia-sia. Ingatkan aku akan kekekalan. Kau bangkit maka aku pun hidup. Kau bangkit maka aku pun hidup.
Bangkitkan aku Tuhan Yesus dari hidup yang sia-sia. Aku telah berjalan jauh tanpa arah dan tanpa tujuan. Lupa Engkau telah bangkit untukku. Hidupku kembali disadarkan. Bangkitkan aku Tuhan Yesus dari hidup yang sia-sia. Ingatkan aku akan kekekalan. Kau bangkit maka aku pun hidup. Dunia tawarkan kenikmatan, tapi jiwaku tetap kosong. Kau satu-satunya pengharapan yang buat hidupku penuh arti. Bangkitkan aku Tuhan Yesus dari hidup yang sia-sia. Ingatkan aku akan kekekalan. Kau bangkit maka aku pun hidup. Dunia tawarkan kenikmatan, tapi jiwaku tetap kosong. Kau satu-satunya pengharapan yang buat hidupku penuh arti. Aku tak mau lagi bertuhankan perutku. Aku harus bangkit, aku harus berjaga karena Yesus hidup di dalamku. Bangkitkan aku